Belum. Halo, udah muncul slides-nya? Sudah, Kak. Oke. Maaf ya, di sini tuh aku nyobain pakai device baru, terus aku nggak bisa ngelihat kalau kalian chat gitu, jadi kalau bisa on mic ya. Oke, mungkin awal-awal kita mulai dengan doa dulu, jadi gue berdoa dulu. Oke, doa dilanjutkan di lain waktu. Jadi hari ini aku bakal ngajar tentang osilasi. Materinya tuh ada simple harmonic motion atau yang biasa disebut GHS. Dan itu ada yang damp harmonic motion, itu tuh yang damp tuh teredam. Terus ada force oscillation sama ada resonansi. Untuk gerak harmonik sederhana ini itu adalah gerak osilasi. Jadi gerak osilasi adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu. Lalu untuk persamaan dari gerak osilasi atau gerak GHS itu adalah ada yang dari si X-nya, berarti ini tuh kayak posisinya gitu. Kayak gitu juga ada kecepatan sama ada percepatan, tapi itu nanti lagi. Jadi kalau osilasi itu kan ini yang posisi kesetimbangannya. Yang sebelah sini tuh posisi kesetimbangannya. Nah, udah gitu kalau bendanya diganggu dari posisi kesetimbangannya, misalnya kayak dikasih jarak gitu, ditarik, dan itu nanti dia bakal bolak-balik berayun, berosilasi melalui titik kesetimbangannya. Nah, kalau apa sih namanya, kayak kalau sekali osilasi berarti kan dia kayak misalnya ini 1, 2, 3. Kalau misalnya dia mulainya dari 1 sini, osilasinya tuh kayak dia bakal ngelewatin titik 2, udah itu ngelewatin titik 3, balik lagi ngelewatin titik 2, terus ke titik 1 lagi, kayak gitu. Jadi kalau 1 kali osilasi itu dia berpindahnya kayak gitu ya. Terus untuk di sini kalau yang posisi, dia tuh kalau GHS itu biasanya terhadap si waktunya, terhadap posisi terhadap waktu. Jadi XT itu adalah kedudukan benda, dinyatakan dalam meter. A itu amplitudo juga dalam meter. Dan gitu W itu frekuensi sudut, T-nya waktu tempuh dalam second. Terus kalau untuk theta 0 itu fase awal atau posisi benda ketika dia itu T0. Nah gitu di sini kan ada cos A, bisa pakai A cos omega theta ditambah theta 0 atau juga bisa pakai A sin omega theta ditambah theta 0. Nah si omeganya tuh sama dengan 2πf, tapi bisa juga pakai 2π per T. Karena F itu kan sama dengan 1 per T ya. T juga sama dengan 1 per F kayak gitu. Nah udah gitu di sini kalau misalnya diketahui sudut akhirnya theta, maka jadi bisa theta ditambah theta 0. Ini tuh maksudnya kalau misalnya kita tuh nggak dikasih tahu dalam omega T gitu. Tapi kita dikasih tahu dalam bentuk theta, itu boleh juga langsung dimasukin. Nah, terus pertanyaannya ini kenapa bisa ada 2 persamaan kayak gini, bisa pakai cos, bisa pakai sin. Itu tuh kalau dilihat dari grafik sin sama cos, itu tuh cuman karena dari posisi awal kedudukannya benda kayak gitu. Kalau misalnya sin, dia tuh kan mulainya dari 0 dari titik sini. Nah, kalau cos tuh dia mulainya dari 1. Karena cos 0 tuh kan sama dengan 1. Dan itu sin 0 tuh sama dengan 0. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi pada dasarnya juga dibebaskan mau pakai yang sin atau mau pakai yang cos tuh terserah. Karena sin itu merupakan pergeseran dari cos juga. Dan itu ini ada syarat-syarat dari gerak harmonis sederhana. Gerakannya itu yang pertama harus bolak-balik. Dan itu berlangsung secara periodik. Berarti ada T-nya, ada frekuensinya juga. Dan gitu dia punya suatu titik kesetimbangan. Dan itu
gaya atau percepatan yang terjadi pada benda itu bakal sebanding dengan besar posisi simpangan benda. Dan yang terakhir, arah gaya atau percepatan yang bekerja pada benda selalu menuju ke titik kesetimbangan. Jadi dia kayak bakal selalu ke titik kesetimbangannya itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini masuk ke kecepatan dan percepatan. Jadi misalnya kita pakai persamaan xt-nya itu A sin omega theta ditambah theta 0. Maka kecepatannya itu tinggal diturunin aja. dx per dt. Jadi dituruninnya itu terhadap si t-nya. Jadi si v-nya itu bakal sama dengan, kan kalau turunan sin itu kan cos ya. Nah gitu karena dia tuh ngambil dari T, jadi omeganya tuh bakal keluar. Jadi bakal sama dengan omega A cos omega theta ditambah theta 0. Nah yang di dalam kurungnya ini jangan ditambahin, jangan dikurangin apapun. Gitu. Dan itu kalau kecepatan maksimum tuh terjadi ketika si cos omega theta plus theta 0-nya tuh sama dengan 1. Makanya jadi si Vmax-nya itu bakal omega dikali amplitudo ini. Kemudian dari kecepatan maksimum itu bisa dilihatkan V itu bakal sama dengan V yang biasa yang VT itu bakal sama dengan Vmax cos omega T ditambah theta 0. Kemudian untuk percepatan sama kayak kecepatan, jadi percepatan tuh kecepatan turunan dari kecepatan, jadi dv per dt. Sama yang di itu tuh terhadap si t-nya, berarti nanti si omega-nya bakal keluar lagi. Ini maaf ya ada kesalahan, jadi harusnya rumus yang benar itu aku tulis pakai warna hitam, dicoret. Jadi harusnya tuh A sama dengan ini tuh min sin karena turunan dari cos ya. Jadi min A omega kuadrat sin omega T ditambah theta 0. Nah, karena si xt itu sama dengan A sin omega T ditambah theta 0, jadi si A tuh boleh diganti jadi omega kuadrat xt. Min, ada minnya dari sini. Ini AT ya. Sama dengan ya ini. Jadi tinggal min omega kuadrat dari si posisi bendanya kayak gitu. Kemudian percepatan maksimum itu terjadi sama ketika si sin-nya sama dengan 1. Maka jadi Amax itu sama dengan min A dikali omega kuadrat. Kayak gini. Nah, selanjutnya ini ngebahas yang masih percepatan. Kan percepatan tuh sama dengan tadi ya, yang ini AT. A terhadap waktu itu tuh min omega kuadrat dikali posisi benda pada saat T itu. Nah, itu merupakan persamaan gabungan yang membuktikan syarat GHS poin 4 dan 5. Yang tadi ini yang gaya atau percepatan yang terjadi pada benda sebanding dengan besar posisi simpangan benda. Benar kan? Sebanding. Jadi percepatannya itu sebanding dengan posisinya, besar posisi. Dan itu arah gaya atau percepatan yang bekerja pada benda selalu menuju ke titik kesetimbangan. Nah, ini tuh menuju ke titik kesetimbangannya ditandai dengan tanda negatif ini. Yang ini, tanda negatifnya. Itu tuh menandakan arah kecepatan berlawanan dengan arah simpangan atau dia selalu menuju ke titik kesetimbangan. Oke, masuk ke contoh soal.
Jadi di sini ada sebuah massa yang diikat pada ujung sebuah pegas, ditarik pada sebuah jarak terhadap posisi kesetimbangannya, kemudian dilepaskan. Misalkan ini pegas, terus ada kotak. Ini kesetimbangannya, yaitu ditarik ya. Ditarik, lebih panjang gitu ya. Ini ada kayak delta X gitu. Pada jarak berapa dari setimbang, benda akan memiliki A kecepatan sama dengan ini nggak ada, nggak ada highlight. Kecepatan sama dengan setengah kecepatan maksimumnya. Berarti kecepatan itu kan tadi V ya. V itu sama dengan setengah dari Vmax. Dan B percepatan sama dengan setengah percepatan maksimumnya. Yang B percepatan sama dengan setengah max. Nah, buat di sini kita bakal pakai konsep kekekalan mekanik itu. Jadi kalau Vmax itu kan berarti dia sama dengan setengah, bukan. Kalau setengah mv kuadrat max, kan ini bakal sama dengan Eka max. Dan dia juga bakal sama dengan energi mekanik kan. Nah, energi mekanik sendiri tuh ada korelasinya sama EP max gitu. Energi potensial pegas maksimum. Di mana rumusnya tuh setengah K delta X kuadrat max. Nah, delta X kuadrat max ini bakal jadi sama dengan amplitudo. Jadi setengah K A kuadrat. Gitu. Nah, sedangkan di sini kan setengah dari Vmax-nya. Jadi, ini bakal karena energi mekaniknya itu kekal, EM1 bakal sama dengan EM2. Ini tuh waktu kondisi si V-nya max. Ini waktu kondisi si V-nya tuh setengah max. Jadi di sini aku bakal pakai warna lain. Vmax tuh bakal jadi setengah, nggak kelihatan deh. Oh, warnanya agak gelap. Setengah mv kuadrat max bakal sama dengan ini setengah dari setengah mv kuadrat max ditambah sama energi potensial pegas. Jadi kalau EM itu bisa EK plus EP, bisa EK max, bisa EP max. Ini bakal jadi setengah K delta X kuadrat. Nah, itu karena ini semuanya setengah, jadi boleh dicoret. Terus ini tinggal dipindahin aja. 1 dikurangin setengah, kan setengah ya. Setengah mv kuadrat max sama dengan K delta X kuadrat. Nah, yang bakal kita cari di sini tuh sih delta X-nya. Karena dia kan minta tadi tuh pada jarak berapa. Ya, jadi kita bakal cari sih delta X-nya. Di sini tuh kita bisa ambil kesimpulan yang tadi ini kan EK max tuh bakal sama dengan EP max.
Berarti di sini tuh bisa kita ganti pakai setengah K A kuadrat. Bakal sama dengan K delta X kuadrat. Hanya dicoret, yaitu delta X kuadrat sama dengan setengah A kuadrat. Dan si delta X-nya tuh jadi A akar setengah. Gitu. Untuk yang percepatan sama dengan setengah ya. Oke, aku tulis ulang. Jarak saat percepatan A sama dengan setengah A max. Nah, kita ingat lagi rumusnya kalau XT itu kan tadi sama dengan A cos ya. Pakai cos. Bisa A cos, bisa asin sih. Terserah. A cos omega T. Ini kalau misalnya kita asumsiin sih theta 0-nya itu sama dengan 0. Yaitu tadi kalau VT itu sama dengan A omega sin min ya. Min sin omega T. Itu kalau kayaknya kalau ini enaknya pakai sin deh awalnya. Biar minusnya nggak banyak. Sin, sebenarnya sama aja sih. Nggak apa-apa. Ini berarti jadi minus, nggak minus. Sin ke cos nggak minus. Cos, yaitu kalau A, AT jadi sama dengan min A omega kuadrat sin omega T. Nah, karena si A-nya tuh setengah A max, ini setengah A max sama dengan min A omega kuadrat sin omega T. Jadi ini kan tadi A omega kuadrat tuh kan sama dengan A max ya. Jadi boleh dicoret. Yaitu ini min sin omega T itu bakal sama dengan setengah. Berarti omega T-nya kalau setengah tuh sin 30 ya? Sin 30 derajat. Nah ini omeganya kita tahu nggak? Nggak ya? Di soal nggak ada. Oke. Berarti kita bisa ambil si T-nya tuh bakal sama dengan 30 per omega. Kasih min. Terus kita balik ke XT. Sama dengan A omega, A sin 30 per omega dikali omega. Karena T-nya diganti. Coret-coret. Jadi A sin 30 itu kan setengah ya. Tadi sama. Jadi setengah A. Itu tuh waktu si A-nya setengah max. Waktu percepatannya setengah max. Oke, yang soal ini ada yang mau ditanyain? Aman ya? Aku lanjut. Ya? Kalau yang bagian sebelumnya itu Kak? Yang ini? Iya Kak, itu kayaknya yang bagian setengah dikali setengah mv kuadrat max itu kayaknya harusnya seperempat ya Kak? Seperempat dikali sama setengah. Oh iya ya, karena V-nya kuadrat ya.
Oke, sorry aku ada salah. Seperempat. Berarti di sini jadi 3/4. 3/4. 3/4. 3/4. Oke, gini ya. Iya kayaknya Kak. Oke, makasih ya udah ngingetin. Sorry aku nggak bisa lihat namanya. Oke, aku lanjut ya. Di sini ada GHS pada pegas. Ya, tadi soalnya udah ini sih. Udah sedikit merujuk ke pegas. Oke. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, pegas pasti mengalami osilasi ketika diberi gaya lalu dilepaskan. Arah gaya pada pegas yang berosilasi, maka gaya pegas berlawanan arah simpangan. Seperti syarat dari GHS. Jadi sama aja. Yaitu arahnya bakal melawan, jadi bakal hasilnya tuh F-nya tuh bakal min KX karena dia arahnya ke titik kesetimbangan tadi. Ya, itu hukum hooknya pada pegas jadi F sama dengan min KX. K itu konstanta pegas. Kemudian jenis gaya yang selalu melawan arah simpangan disebut gaya pemulih. Berarti gaya dari hukum Hooke itu adalah gaya pemulih. Kemudian setiap gerak osilasi selalu ada gerak pemulih agar benda tersebut kembali ke titik setimbangnya. Nah, intinya kayak gitu sih. Karena arahnya bakal berlawanan, jadi si F itu bakal sama dengan min KX. Terus minnya itu karena dia bakal balik ke titik setimbangnya. Kayak gitu. Selanjutnya, setiap gerak yang mengalami osilasi tertentu akan ada frekuensi dan periodenya. Dalam pegas, kita dapat mencari dengan hukum Newton. Hukum Newton 2, F itu bakal sama dengan M dikali A, kayak gitu. Tadi yang hukum Hooke itu sama dengan min KX. Jadi bisa dipindah si M-nya ke bawah. Jadi A sama dengan min K per M dikali X. Kayak gitu sesuai dengan syarat GHS yang tadi si percepatan tuh sama dengan min omega kuadrat dikali X. Cuman tadi tuh kita akan nurunin berarti ada terhadap posisi terhadap waktu kan, tapi ini emang kalau misal waktunya nggak ada, emang ini tetap berlaku juga. Maka si omega kuadrat ini bisa jadi sama dengan min K per M. Ini kalau misalnya kita ganti si A-nya, berarti kan min K per M, X sama dengan min omega kuadrat dikali X. X bisa dicoret. Jadi omega kuadrat sama dengan K per M. Ya harusnya nggak ada berarti ya. Kayak gitu si omeganya bakal sama dengan akar K per M. Tinggal diakarin aja. Terus ini cuman dipindah-pindah aja sih. K-nya juga sama dengan omega kuadrat dikali M. Dengan si omeganya tuh 2πf sama dengan ini harusnya T. 2pi per T per periode. Ingat kan ya kalau F itu sama dengan N per T. Kayak gitu kalau T itu sama dengan T per N. Ini satuannya Hertz. Yang ini second. Kenapa kecil? Oke, aku lanjut.
energi pada gerak harmonik. Pada gerak osilasi kita mempunyai kecepatan pada theta 0 sama dengan 0 berupa V sama dengan omega A cos omega T, omega amplitudo, cos omega T. Dan XT sama dengan A sin omega T. Maka si EK-nya tuh sama dengan setengah mv kuadrat. Di sini v kuadratnya tuh diubah jadi yang ini. Dan itu untuk EP pegas itu setengah kx kuadrat sama dengan setengah KA, ini si X-nya diganti ke sini, setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Karena si K-nya itu tadi sama dengan omega kuadrat M, maka nilai EP untuk gerak osilasi menjadi, ini sebenarnya cuma dijabar-jabarin lagi sih. Nah itu akhirnya bisa dapat kalau EM itu bisa sama dengan setengah KA kuadrat. Dimana tadi si K-nya tuh kan sama dengan omega kuadrat kali M. Tinggal diubah-ubah aja sih. Kalau misalnya kamu dapatnya udah langsung K, ya bisa langsung pakai K. Kalau misalnya enggak, bisa pakai omega kuadrat dikali M. Oke. Lanjut. Ada contoh soal. Jadi di sini ada 2 balok. Ini balok M. Masanya tuh 1 kg. Dan gitu ada balok M besar. Masanya 10 kg. Dan sebuah pegas. Pegasnya tuh K. K-nya sama dengan 200 Newton per meter. K itu konstanta pegasnya. Kemudian dia disusun kayak gini pada permukaan horizontal tanpa gesekan. Berarti yang di sini tuh dia nggak ada gesekan. Dia nggak ada mu-nya tuh nggak ada. Kemudian di sini ada koefisien gesek statis antara 2 balok. Jadi antara M sama M itu ada gaya gesek. Dengan si mu-nya tuh sama dengan 0,4. Berapakah amplitudo gerak harmonik sederhana pada sistem balok pegas yang menempatkan balok yang lebih kecil di atas ambang tergelincir balok yang lebih besar? Berarti kan dia kayak hampir mau tergelincir gitu. Dengan kata lain, mereka masih setimbang kan? Jadi di sini tuh kita bisa nyamain si gaya gesek, gaya FG statis, ya, itu sama dengan F dari pegas. Nah, FG statisnya tuh apa? Statis. Itu sama dengan M dikali G dikali dengan si mu-nya, mu S. Di sini kita pakai M-nya, M yang kecil ya, karena kan ingat gaya normal waktu dinamika. Ini kan M, ini M. Dia tuh kan punya ke bawah W, berarti dia juga punya ke atas N. Ini karena nggak ada gaya-gaya lain lagi yang di FY, itu kan harus sama dengan 0 karena setimbang. Jadi N itu bakal sama dengan W. W-nya M dikali G. Oke. Ini kita bisa tulis di sini Mg dikali mu S. Itu bakal sama dengan F pegas. F pegasnya itu tadi min Kx. Oke. Ini M-nya kita masukin 1 kg. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Mu S-nya tuh 0,4. Sama dengan, ini kasih titik harusnya.
Oke. Min K. K-nya 200 Newton per meter. X-nya tuh yang kita mau cari. Ya, amplitudo gerakan sederhana. Ya, X-nya yang kita cari. Oke, tinggal dikali. Berarti ini 40 ya. 40 Newton sama dengan minus 200 Newton per meter. Di sini X-nya sama dengan 40 bagi 200. 40 bagi 200. Ini dapat meter. Oke, soal yang ini ada yang mau ditanyain? Izin tanya, Kak. Ya. Kalau kita pakai tinjauan hukum 2 Newton itu berlaku nggak, Kak? Jadi misalnya F pegas dikurang sama F gas ekstatis yang berlaku pada benda yang di bawah itu sama dengan massa dikali percepatan, tapi percepatannya masukin yang persamaan ada omega kuadrat X gitu, Kak. Oke, gitu berarti kalau ada M kali A itu berarti dia nggak setimbang dong. Berarti dia ada pergerakan. Soalnya ini kan bisa ngambil kesimpulan kayak gini karena si fx-nya itu kan sama dengan 0. Bukan sama dengan M kali A. Oh, jadi sedang tidak bergerak itu ya, Kak? Wait, ya juga ya, dia lagi GHS ya. Berapakah amplitudo gerak harmonik sederhana? Coba kalau misalnya kayak gitu, mungkin gambar dulu. Kan lagi GHS deh gitu, kalau misalnya kita asumsikan arahnya lagi ke sini, gaya yang kerasa sama M ini kan berarti dia bakal ke sini ya. Berarti ini kayak F pegasnya gitu. Terus ke sini tuh ada F gas. Karena lagi osilasi, jadi ada M kali A. Coba. M kali A-nya M kali A-nya ke arah mana ya? Tadi kan A-nya tuh sama dengan min omega kuadrat dikali X ya. F pegas coba kayak gini. F pegas dikurangin F gas. Itu sama dengan min omega, M dikali, ini min omega kuadrat dikali X. Di sini ada K min KX. Di sini tadi 4 ya. 10 kali 0,4 ya. Ini 4 Newton. Ini masanya tadi 1. Omega kuadratnya tuh omega kuadratnya nggak ada tapi. Omega tuh kan K per M ya.
akar K per M. Ya, omega kuadrat. Ya, benar. K per M. Kayaknya ada per M-nya 1, terus X-nya dicari. Ya. Kayak min KX, min 4N sama dengan min KX. Kayaknya enggak deh. Soalnya itu dia kayak ada percepatan gitu kan ya, gerak. Mungkin kalau menurutku sih masih tetap kayak gini sih. Si F gasnya tuh bakal sama dengan si F pegas, makanya dia tuh nggak pindah. Iya, benar. Jadi tuh yang ini kan emang gerak sih, yang M gedenya tuh emang gerak, tapi M kecilnya tuh dia tetap diem di sini kan. Kayaknya emang ninjaunya tuh cuman si ini doang deh, cuman si kotak yang kecil ini. Makanya dia si FX-nya tuh dia diem di tempat itu. Tapi mungkin ini aku mau nanya ke Kak Arif juga deh. Aku takut salah. Soalnya kalau misalnya dari sini, ini nanti jadi 4N terus apa? Hilang. Min KX plus KX hilang. Kok 0 gitu kan kayak nggak mungkin. Oke, yang ini nanti aku tanya ke Arif dulu ya. Kita lanjut gak apa-apa? Oke, Kak. Oke. Di sini tuh ada 2 pegas. Kalau kayak gini tuh namanya seri ya. Pegas tuh kalau seri dia dibagi. Jadi ada pegas, nikah, terus pegas, lagi. Si K totalnya tuh bakal jadi ini K1, K2. 1 per K1 ditambah 1 per K2 sama dengan 1 per K total. Terus kalau misalnya dia paralel gini, itu ini misalnya ada beban gitu ya. Ini K1, K2, nanti si K-nya tuh ditambahin. K1 tambah K2. Ini aku kotakin kali ya biar tidak tertukar. Sama dengan K total. Oke, di sini ada dua pegas bergabung dan dihubungkan ke balok yang bermasa 0,245 kg beroperasi pada lantai tanpa gesekan. Berarti di sini dia nggak punya mu S, nggak punya mu K. Jadi dia nggak ada gesekan. Masing-masing pegas memiliki konstanta pegas K sama dengan 643. K-nya 643. Berapakah frekuensi osilasinya? Frekuensi. Ini pakai yang omega lagi sih. Kan tadi omega tuh sama dengan akar K per M kan. Yaitu omega sendiri juga 2πf. Jadi ini kita bisa gabungin. Jadi 2πf bakal sama dengan akar K per M. Nah, M itu sih masa bebannya. K-nya sendiri dia pakai K total. Jadi di sini K totalnya 1 per ini 1 per juga. 1 per KT sama dengan 1 per 6430 ditambah 1 per 6430. Jadi kita langsung aja dibalik 6430 dibagi 2. Ini 3215 ya. 3215. Terus tinggal dimasukin aja. 2πf sama dengan
3215 per M-nya 0,245. Ini tinggal dihitung sih. Ini ke sini. F-nya sama dengan akar 3215 dibagi 0,245 dikali 1/2pi. Ada yang udah ngitung? Kalkulator. Akar 3215 dibagi 0,245. Terus dibagi 2pi. Dua pi. 18,23. Oke. Ini aman ya. Aku lanjut lagi. Oke, di sini ada balok dengan berat 14 Newton. Berarti ini kita langsung dikasih tahu W-nya. 14 Newton. Dapat meluncur tanpa gesekan pada sudut miring theta sama dengan 40,0 derajat. Dihubungkan ke atas bidang miring oleh pegas tak bermassa yang teregang sepanjang 0,450 m. Berarti ini tuh dia udah teregang dari sini ke sini, teregang 0,450 m. Dan konstanta pegas K-nya sama dengan 120 N per M. A. Ditanya seberapa jauh jarak antara puncak bidang miring dan titik kesetimbangan balok. Puncak dan titik kesetimbangan balok. Nah, di sini kita pakai apa? Kesetimbangan. Ya, karena ini juga namanya kesetimbangan. Jadi di sini tuh kalau kita gambar bidang miringnya dulu. Misalnya ini miring, sini ada theta, ini baloknya. Sini tuh bakal ada gaya kan, tapi aku tulis gini aja deh. Karena udah biasa juga liatnya. Ini tuh sumbu X. Kalau ke sini tuh sumbu Y. Itu biar lebih gampang liatnya. Ini X, ini Y. Ke bawah tuh dia ada MG cos theta. Ke atas dia ada gaya normal. Tapi di sini nggak ada ini ya. Tanpa gesekan. Berarti gaya normalnya nggak terlalu kepake. Yaitu X-nya dia ke kanan tuh ada gaya pegas. Dan ke kiri itu ada MG sin theta. Terus di sini karena setimbang berarti kenapa warnanya?
setimbang berarti dia fx-nya sama dengan 0, fy-nya juga sama dengan 0. Tapi ini emang si fy-nya tuh karena nggak ada kita pakai, kita ambil yang fx, berarti di sini mg sin theta itu bakal sama dengan si pegas, yaitu min x. Nah gitu kita dapat K-nya kan, tinggal dimasukin aja. 120 N per M, ini X. Itu M-nya, MG-nya tuh 14. Sin 40. Sin 40 berapa ya? Sin 40. Sin 40 tuh 0,6. 0,6 dikali 14. 8,9. Berarti kita anggap 9 aja ya. 9 Newton sama dengan 120 Newton per meter dikali X. 9 dibagi 120, 0,075. Jadi di sini 0,075 meter. Nah, ini kan dia awalnya udah ada 450. Berarti nanti dia di titik kesetimbangannya tuh bakal si X ini ditambah sama X0-nya. Gimana ya? Kasih garis. X-nya tuh 0,075 ditambah 0,450. Jadi dari paling atas 0,525 meter. Untuk yang B, jika balok ditarik agak turun bidang miring dan dilepaskan, berapakah periode osilasi yang dihasilkan? Periode berarti T. T itu bisa kita ambil dari omega. Omega tuh 2pi per T. Udah gitu omega dia sama dengan akar K per M. M-nya dapat, K-nya juga ada. Bukan dapat sih, emang udah ada. Karena yang kita cari si T kan. Jadi ini bakal sama dengan akar K-nya 120 N per M dibagi M-nya 14 dibagi 10, 1,4 kilo. Ini tinggal dibalik kerjain. Akar dari 120 dibagi 1,4. 9,2. Udah gitu 9,2. 2pi dibagi 9,2. 0,68 berarti 0,7. T-nya ya sekitar 0,7 second. Ini yang B, ini yang A. Oke, moga jelas yang ini ya. Kalau mau tanya langsung on mic aja. Selanjutnya aku langsung yang nomor selanjutnya. Pada balok 2 bermasa 2 kg berosilasi pada ujung pegas dalam GHS dengan periode mana ini? T. Nanti ini T2 sama dengan 20 ms, 20 milisecond. Posisi balok ini berarti si 2, posisi balok yang 2.
itu sama dengan 1 cm cos omega T ditambah I per 2. Oke. Balok 1 bermasa M1 bermasa 4 kg. Meluncur menuju balok 2 dengan kecepatan berarti V1 sama dengan 6,0 meter per second, diarahkan sepanjang-panjang pegas. Oke, berarti dia kayak sejajar gitu. 2 balok menjalani tumbukan tak elastis sempurna. Tak elastis sempurna berarti mereka kayak ada suatu saat yang barengan kan. Berarti dia kalau momentumnya kan P initial sama dengan P final, kalau masih ingat. Jadi M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2, karena dia elastis tak sempurna, tak elastis sempurna, jadi ada momen M1 ditambah M2, ini bakal V aksennya sama. Oke. Pada waktu T sama dengan, berarti di T-nya itu sama dengan 5 milisecond. Durasi tumbukan jauh lebih kecil dibandingkan periode gerak. Durasi tumbukan jauh lebih kecil. Oh, berarti durasi tumbukan tuh kalau dalam impuls itu kan ada F kali S. Nah, si S-nya itu dia jauh lebih kecil dibanding periode. Mungkin ini tuh maksudnya dia tuh tidak mempengaruhi si periodenya. Jadi periodenya tuh bakal tetap konstan gitu. Cuman amplitudonya aja yang berubah. Berapakah amplitudo GHS setelah tumbukan? Kita cari si A-nya. Jadi awal yang bisa kita tentuin tuh dari si V aksennya ini. Kita harus tahu V aksennya berapa. Nah, di sini M2-nya nggak ada ya. Tapi M2 tuh kita bisa cari dari si periode ini. K-nya dapat nggak? Kalau K-nya nggak dapet sih nggak ada. Nggak bisa. Kayaknya dikasih tahu. Ya, M2-nya dikasih tahu. M2 sama dengan 2,0 kg. Nah, ini kalau misalnya si masa M2-nya yang dia berosilasi itu nggak diketahui, kita bisa pakai ini ya. Kalau misalnya sih masanya nggak diketahui, tapi kita dikasih tahu konstanta pegasnya ada. Kayak gitu kita juga ini udah dapat. Oke. Bisa langsung dimasukin. Nah, ini tuh kan dia lagi, kegeser. Dia tuh kan lagi osilasi ya, berarti kalau astaga. Nah, ini hilangin aja deh. Kalau lagi osilasi, berarti kan dia ada kayak kecepatannya gitu. Kita cara nyari kecepatannya gimana? Ada yang mau jawab? Kecepatan si ininya, si benda 2. Suara aku masih masuk kan ya? Oh, takut tiba-tiba DC. Itu benda 2-nya sebelumnya lagi gerak atau lagi diam, Kak? Sebelum tumbukan. Oh, dia lagi GHS. Aku lupa mention deh. Dalam GHS. Pakai turunan mungkin, Kak? Dari fungsi X-nya itu. Ya, betul. Jadi, V2-nya tuh kita turunin dulu aja. V2T sama dengan 1
cm, omeganya keluar, cos ke sin berarti minus ya. Minus sin omega T ditambah pi per 2. Terus dia tuh tumbukan pas lagi si T-nya sama dengan 5 milisecond. Ini saat tumbukan. Berarti si V2-nya tinggal dimasukin 5 milisecond. Sama dengan minus 1,0 cm. Omeganya 2pi per T 20 milisecond sin dalam kurung omeganya tadi sama 2pi per 20 milisecond, T-nya 5 milisecond ditambah pi per 2. Kali ini ya. Coret, 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 coret. Sini 4. 2 per 4 berarti setengah kan? Setengah tambah setengah 1. Iya. Pi per 2 tambah pi per 2 tuh sama dengan pi. Sin pi itu 1 kan? Sin 180. Iya 1. Berarti si V2-nya tuh sama dengan min 1 cm dikali 2 pi per 20 milisecond. 1 cm tuh kita ganti ke meter berarti jadi min. Kemana ya enaknya? Sempit. Maaf, kalau nggak salah sin 180 itu nilainya 0, Kak. Bukan sin 0 yang 0. Iya ya Allah. 180 tuh di sini ya. Ini 90. Ini 0. Ya betul-betul. Berarti V2-nya 0 dong. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena dia lagi 0, mungkin dia tuh lagi posisinya, bukan mungkin sih, kalau V-nya 0 kan berarti si EP-nya max ya. Berarti dia emang posisinya lagi paling jauh dari titik kesetimbangan. Itu pas terjadi tumbukan. Ya udah di sini berarti kita tulisnya 0. Terus pindah M1 V1 sama dengan M1 ditambah M2 V aksen. M1-nya tadi 2. M1-nya 4. 4 dikali V1-nya 6. Sama dengan M1 ditambah M2 berarti 6. V aksen. V aksennya sama dengan 4. 4 meter per second. Dari gitu kita udah dapat V aksennya. Kalau ingat, V aksen itu sama dengan omega dikali X. Yang apa sih yang kecepatan angular gitu. Ya, V itu sama dengan di sini jelas kayak kecepatan omega dikali A, ya kan benar. V itu sama dengan omega dikali X. Dari situ. Oke. Jadi di sini karena si
Si omeganya tuh dia nggak ubah. Karena tadi kan ini. Si T-nya tuh konstan. Jadi 4 meter per second itu sama dengan 2 pi per T dikali amplitudo. Amplitudo yang berubahnya ini. T-nya tuh periodenya tadi 20 milisecond. Bentar, iya karena itu 0 ya. 20 milisecond. A-nya berarti sama dengan 4 dikali 20 milisecond dibagi 2 pi. Ini bisa hitung sendiri ya. Setengah jam lagi. Oh, masih banyak. Oke, kita lanjut. Ini GHS pada pendulum. Seperti di gambar, itu tuh terdapat gaya pemulih juga. Ya, karena GHS juga sih. Jadi, F-nya tuh bakal sama dengan min mg sin theta. Dengan sin theta-nya tuh L0 per L. L0-nya mana? L0-nya tuh di sini. Ini L0, ini L. Mungkin ketinggiannya kali ya. Sin theta. Sin theta. Ya oke. Karena pada gerak bandul sederhana ini gerakannya rotasi, maka kita gunakan torsi untuk mencari persamaan lainnya. Rotasi itu di sebelah sininya. Ini ada pivot point. Nah gitu, ini delta torsi sama dengan I dikali A. I-nya inersia. Itu sama dengan mg sin theta dikali L. Bakal sama dengan ml kuadrat dikali A. Massa dan L bisa dicoret. Sehingga min G sin theta sama dengan L dikali A. A-nya sama dengan min G per L sin theta. Syarat GHS, pada GHS melingkar, A sama dengan min omega kuadrat theta. Kan kalau tadi X ya, kalau ini pakainya theta. Oke. Intinya ini sih. A sama dengan kecepatannya sama dengan min G per L sin theta. Selanjutnya, sin theta kita anggap sebagai aproksimasi sudut kecil, kurang dari 10 derajat. Jadi karena sudutnya kecil, sin theta itu boleh disama denganin theta, sehingga diperoleh torsi sama dengan inersia dikali A, kali percepatan. Dari gitu, min G sin theta itu sama dengan L dikali A. A-nya nanti jadi G per L sin theta, yaitu omeganya sama dengan akar dari G per L, dan dari sini kita bisa dapat periode. Periode itu kan 2 pi per T. Ya, periodenya tuh 2 pi akar L per G. L-nya itu panjang tali ya. Panjang tali. Tapi ini tuh cuman berlaku buat yang si sudutnya kurang dari 10 derajat. Kalau lebih tuh ada rumus panjangnya gitu, tapi kita fisika B nggak mendalami sampai segitunya. Oke, untuk soal selanjutnya, di sini ada suatu titik bergerak osilasi harmonik sederhana dengan amplitudo 0,2 M. Berarti si A-nya itu sama dengan 0,2 M. Titik tersebut melakukan 10 getaran penuh dalam 1 detiknya. Berarti N-nya 10, T-nya 1. Pada saat awal T sama dengan 0, simpangan titik tersebut dari posisi setimbangnya adalah 0,2. Berarti dia ini ya, dia ada di
waktu T0, Y, bukan Y, X. Waktu X0, dia tuh ada di amplitudonya. Coba bikin. Jika digunakan fungsi sinus untuk menyatakan simpangan titik dari posisi setimbangnya, maka sudut fase awal persamaan gerak harmonik titik tersebut adalah, ini nyari si theta 0. Ini xt, posisi terhadap waktu, sama dengan A, amplitudo, dikali, disuruhnya pakai sinus ya, sin omega t ditambah theta 0. Di sini kita tahu A-nya 0,2 sin omega t tambah theta 0. Nah gitu kita juga dikasih tahu kalau pas si T-nya 0, dia tuh sama dengan 0,2. Berarti di sini kan tinggal sin theta ya. T-nya 0. Karena waktu X0 tuh sama dengan 0,2, jadi ini bisa dicoret. Jadi sin theta-nya tuh sama dengan 1. Sin theta yang 1 90 derajat kan? Berarti theta-nya, dia mintanya dalam radian. Berarti pi per 2 sama dengan 90 derajat. Kalau mintanya radian, makanya pi. Oke, lanjut. Sebuah beban bermasa 3 kg digantung pada ujung suatu pegas vertikal yang dipasang ke langit-langit. Energi potensial sistem pegas massa ini adalah 1,5 Joule. Jika beban tersebut diganti dengan beban lain bermassa 5 kg, maka energi potensial sistem adalah, ini pakai EP pegas, sama dengan setengah kx kuadrat. Udah gitu, kita juga bisa pakai kalau F pegas min kx kan. Berarti kalau digabung, min setengah fx. Oke. Sebuah beban bermassa 3 kg. Berarti ini M1 sama dengan 3 kg. Pasang di langit-langit. Energi potensial. Ini adalah diubah massa 2-nya jadi 5. Caranya bagaimana? Jadi kondisi 1, EP-nya setengah kx kuadrat itu sama dengan pakai ini X1 ya. Bentar guys, aku agak lupa. Itu ada catatannya. Yes.
Oh, di sini tuh dia kan di langit-langit. Berarti dia tuh ada gaya pegas ke atas. Terus juga ada gaya gravitasi. Wait. Ini ganti pakai apa ya, F pegas. Terus di sini dia digantung, dia nggak ada GHS. Berarti di sini dia tuh setimbang. Kalau setimbang kan berarti W-nya sama dengan F. Jadi pada kondisi 1, kondisi yang pakai 3 kg, W-nya tuh 3 dikali gravitasi sama dengan F. F-nya min Kx. Min Kx. Itu waktu kondisi 2 dia pakai 5 kg. Ini tulis lagi W sama dengan F. Sama ya. 5 dikali gravitasi sama dengan min Kx. Ini karena kondisi 1, jadi si X-nya X1, yang kondisi 2, X-nya X2. Karena kan beratnya beda. Dari gitu si konstanta pegasnya kan masih sama. Berarti secara tidak langsung juga si X-nya kan bakal beda. Sini kita bisa dari persamaan 1 sama persamaan 2 kayak dibagi, dibikin perbandingan, bakal sama dengan min Kx1 per min Kx2. Coret-coret, berarti 3/5 itu sama dengan X1 banding X2. Kemudian, karena dia mintanya energi potensial, berarti EP1 banding EP2 itu sama dengan setengah Kx1 kuadrat dibagi setengah Kx2 kuadrat. Nah, ini tuh aku pengen ngambil poin kayak si Kx di sini bisa diganti F. Iya. Biar bisa pakai 3G, 5G gitu. Jadi ini setengah F1 dikali X1 dibagi setengah F2 dikali X2. Ini setengahnya boleh dicoret. F1 per F2 itu sama dengan ini 3G. 3G per 5G, yaitu yang sebelah ish. Tadi yang sebelah sini, X1 banding X2-nya juga 3/5. Jadi di sini bisa dicoret. Dan hasilnya bakal jadi 9/25. Perbandingannya ya. EP1 per EP2. Jadi kalau di sini kita dikasih tahu sistem pegas massanya kan tadi 1,5 Joule. Ini sama dengan 1,5 Joule. Nah, ini X. Karena ini cuma perbandingan. X-nya tuh bakal sama dengan 1,5 Joule dikali 25/9.
Gitu. Bisa dicari sendiri. Bisa dihitung pakai kalkulator. Oke. Mungkin aku lanjut dulu. Di sini juga ada bandul fisis. Kalau fisis itu kan berarti dia si pendulumnya kayak keras gitu, gak pakai tali, tapi ada bendanya kayak gini. Udah gitu di sini bentuknya tidak beraturan sehingga perlu menentukan pusat massa benda tersebut. Jadi kalau bandul fisis itu kan nggak ada talinya, jadi pakai inersia. Rumus momen inersia untuk berbagai macam bahan ini dari kasih tahu I-nya macam-macam bentuk bahannya. Perbedaan antara pendulum fisika itu distribusi pendulum fisika lebih rumit dari pendulum sederhana. Komponen pemulihan Fg sin theta dari gaya gravitasi memiliki lengan gaya sebesar H. Ini H. H itu dari pusat massa ke pusat rotasi. Udah gitu di sini. Sedangkan pada pendulum sederhana memiliki panjang L. Oke. Untuk periodenya jadi sama dengan 2pi akar I per MGH. Selanjutnya. Ini adalah contoh soal. Atau mending lanjut dulu ya. Terendam terpaksa. Tapi yang terendam terpaksa nggak terlalu ini sih. Di fisika B mah nggak terlalu dibahas. Ya udah, soal aja deh. Sebuah benda bermassa 1,6 kg berosilasi di ujung sebuah lampu gantung vertikal. Setiap 0,45 detik. Oh, berarti itu T-nya. 0,45 detik. Masanya sama dengan 1,6 kg. Tuliskan persamaan posisinya dalam koordinat Y. Y positif ke arah atas sebagai fungsi waktu. Asumsikan benda dimulai dengan dikompresi 16 cm dari posisi keseimbangan Y sama dengan 0. Ini sebenarnya mau pakai XT, mau pakai sin cos sama aja sih. Karena dia dimulai kompresinya 16 cm, jadi itu amplitudenya 16 cm. Pakai cos omega theta, omega T. Tambah theta 0. Tapi sih theta 0-nya bakal 0 sih, karena waktu. Kenapa sih theta 0-nya sama dengan 0? Karena waktu si X-nya 0, dia tuh kan langsung 16 cm. Berarti cos omega theta-nya tuh harus sama dengan 0 juga. Jadi, ya waktu T-nya sama dengan 0, itu cos, bukan 0. Harus sama dengan 1. Karena cos 0 tuh sama dengan 1. Intinya kayak gitu. Udah gitu, udah dapat ya persamaan XT-nya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi setimbang untuk pertama kalinya. Untuk mencapai posisi setimbang, berarti waktu mencapai posisi setimbang kan berarti 0 ya. Si XT sama dengan 0 cos omega T. Salah, ini 16. Sama dengan 0. Berarti si cos omega T itu harus sama dengan 0.
Kalau cos 0 berarti 90 derajat. Berarti omega T-nya sama dengan 90 derajat. Terus omeganya kan kita tahu ya, 2pi per 0,45 sama dengan T. Nanti ini pakai pi per 2 aja. Ini pi per 2. Nah, ini bisa langsung juga. Berarti T-nya 0,45 dibagi 2. Dibagi 4. Selanjutnya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai, oh udah, itu yang B ya. Ini yang B, ini yang A. Terus yang C. Berapa kecepatan maksimumnya? Kecepatan maksimum berarti tinggal A kali omega. Terus yang D, berapakah percepatan maksimum benda? Berarti A dikali omega kuadrat. Dan di manakah percepatan itu akan dicapai pertama kali? A omega kuadrat pertama kali. Harus nurunin dulu dong ke A. AT sama dengan cos ke sin min sin ke cos. Enggak, berarti ini min 16 omega kuadrat cos T cos omega T. Pertama kali. Berarti kalau pertama kali kan si cos omega T-nya tuh harus sama dengan 1 biar ininya max. Ini tuh tadi kalau 1 tuh harus 0. Omega T-nya harus 0, tapi nggak harus 0 juga sih, bisa 180 derajat dan lain-lain dan 360 derajat gitu. Berarti ini kan pi omeganya tadi pakai yang sama 2 pi per T per 0,45 dikali T itu sama dengan pi. Nanti T-nya sama dengan 0,45 per 2. Gitu. Itu yang pertama kali. Ini yang ini fisika B enggak sih? Tahun kemarin enggak ada sih. Terus yang ini tuh sama kayak yang tadi sebenarnya. Cuman pada saat si benda duanya tuh dia masih keadaan diam. Dia enggak ada GHS di sini. Terus seperti tumbukan elastik sempurna, berarti kan M1 tambah ya yang itu, yang P initial bakal sama dengan P final, lah gitu dia juga kinetiknya bakal EK1 bakal sama dengan EK2 karena elastik sempurna. Bergerak ke kiri hingga jatuh pada jarak D. Ini mungkin yang ini bakal aku kerjain terus kirim ke kalian. Terus terakhir ini ada resonansi. Bentar ya, cuman ini doang kok. Jadi resonansi itu adalah kondisi di mana gaya yang bergantung pada waktu dapat mentransmisikan sejumlah besar energi ke objek yang berosilasi, yang mengarah ke gerakan amplitudo yang besar. Resonansi terjadi ketika frekuensi gaya yang diterapkan cocok dengan frekuensi alami, di mana objek akan berosilasi. Jadi kalau misalnya ngasih gaya yang frekuensinya tuh sama dengan frekuensi osilasi, itu bakal meningkatkan si amplitudonya. Intinya kayak gitu sih. Resonansi itu ketika si frekuensinya sama. Oke.
Yang ini nanti aku kerjain, terus PPT-nya bakal dikirim juga ke folder drive. Oke, terakhir dari aku ada quotes, don't let self-doubt deter you from progression. Always focus on learning. Oke, dari aku segitu. Makasih yang udah datang dan udah nyimak juga. Terima kasih, Kak. Ya, boleh live guys. Terima kasih Kak.